Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga GKJ Pekalongan ataupun warga tamu. Begitu pula kepada warga gereja yang mengikuti ibadah secara online lewat WhatsApp channel YouTube. Ibadah pada hari ini adalah ibadah Minggu Prapaskah 3. Ibadah pada hari ini akan dilayankan oleh Bapak Tri Atmo Widodo. Adapun tema ibadah pada hari ini, air hidup yang memulihkan ciptaannya. Ada tambahan warga, setelah ibadah pada hari ini akan diadakan donor darah bagi warga jemaat yang berminat, disilahkan. Warta tambahan kedua, PA gabungan akan diadakan besok hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026. Dimohon kehadiran semua warga jemaat. Agar ibadah kita dapat berlangsung dengan lancar, kami mohon yang membawa handphone agar dimatikan atau di silent. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Nyanyikan panggilan beribadah dari Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menerima votum dan salam.
Kita masuki ibadah Prapaskah ketiga ini dengan sebuah pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita selalu datang dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah pada sarapan? Sama kalau begitu. Setelah ibadah ini nanti kita bersama-sama sarapan bareng dan bayar sendiri-sendiri. Baik Bapak dan Ibu, ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan tema air hidup yang memulihkan ciptaan. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian pelengkap hidup jemaat nomor 245 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa pengakuan dosa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa selalu menyertai kami. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik terhadap sesama kami maupun terhadap Tuhan sendiri. Baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun yang kami lakukan secara tidak sengaja. Itu semua kami lakukan Bapa, karena masih ada rasa egois, iri hati terhadap sesama kami. Kami mohon Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan jadikanlah kami sebagai anak-Mu yang boleh hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan dosa kami. Amin. Agar Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari NKB 16 bait 1 dan 3. Ku amat haus di gurun dosa dan celah, dan seterusnya. Ku amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita bersama, kini saatnya juga Tuhan akan memberikan berita anugerah bagi kita semua. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38 yang demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian Bapak dan Ibu berita anugerah kita pada saat ini yang sudah kita terima. Mari kita syukuri dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian syukur dari NKB 16 bait yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sebentar. Saat ini kami membuka hati seperti tanah kering yang merindukan tetesan air. Kami haus akan kebenaran-Mu yang memulihkan. Ya Roh Kudus, lembutkanlah hati dan bukalah pikiran kami. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi air hidup yang menyegarkan jiwa yang lelah, membasuh luka batin, dan mengisi kekosongan hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, agar setiap kata yang terucap membawa transformasi bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Air Hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Silahkan kita buka Alkitab kita atau Alkitab kita, atau kita akan menyimak dasar firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-42. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab dengan terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi
tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sahabat Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah bulan apa? Bulan Maret, leres. Ada lagi? Bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Slide. Hari Prapaskah, betul. Betul semua Bapak dan Ibu. Slide. Mas Eko slide. Oh ya, oke. Ya, betul yang disampaikan dan dijawab oleh Bapak Ibu semua. Ini adalah bulan Maret, bulan puasa, bulan Prapaskah, dan di bulan Maret ini juga itu ada Hari Raya Nyepi umat Hindu di tanggal 19. Ternyata di bulan ini adalah bulan religius Bapak dan Ibu. Ada 3 kejadian religius di bulan ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita umat Islam saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kita juga umat Kristen di GKJ Pekalongan melalui sinode juga ada yang namanya Prapaskah, masa Paskah, ada aksi puasa. Puasa kita dengan saudara kita Muslim mungkin agak berbeda. Yang akan digarisbawahi adalah puasa pada saat kita menahan lapar dan haus. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu menjalani puasa, mungkin melaksanakan seperti saudara-saudara kita, yaitu tidak makan dan minum, apa yang dirasakan? Lapar, haus. Nah, mungkin antara lapar dan haus, mana yang akan didahulukan Bapak dan Ibu? Haus, betul. Saya juga seperti itu dulu pernah ikut puasa. Yang saya dahulukan kalau seandainya mau berbuka itu ya karena kehausan minum dulu, air dulu yang saya butuhkan. Ternyata Bapak dan Ibu juga merasakan hal yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak merenung. Di bulan yang penuh berkah ini, kita sedang berada dalam masa Paskah yang diisi dengan aksi puasa.
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat menjalani puasa, kita memang merasakan suatu rasa haus. Hal ini menjadi pengingat yang sangat manusiawi, bahwa secara fisik, air adalah elemen utama yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Semoga melalui rasa haus ini kita semakin menyadari ketergantungan kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Lanjut. Bapak dan Ibu, gambar ini adalah pengalaman serupa yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka berada di dalam padang gurun, diterik matahari yang begitu terik, kemudian berdebu. Di tengah cuaca yang panas, mereka merasakan haus dan lapar yang sangat hebat, sehingga sangat membutuhkan air. Dan dalam kondisi itu, Bapak dan Ibu, bangsa Israel sempat bersungut-sungut kepada Allah. Kenapa kami dibiarkan kelaparan? Kenapa kami dibiarkan kehausan? Mungkin sungut-sungut mereka seperti itu. Akan tetapi karena Tuhan Allah itu mempunyai kasih kepada bangsa Israel, maka akhirnya diberilah mereka air yang keluar dari batu karang. Lanjut. Gambar di atas merupakan suatu ilustrasi Bapak dan Ibu. Di sana ada seorang pengembara yang tersesat di padang gurun yang begitu panas dan juga berdebu. Tenggorokan kering dan kulitnya juga mungkin terbakar matahari. Di tengah keputusasaan, ia menemukan sebuah peti yang berisikan emas dan permata yang sangat mahal. Kemudian pertanyaannya, apakah pengembara ini bersukacita menemukan peti berisikan emas dan permata yang sangat mahal? Mungkin sesaat iya, dia menemukan itu mungkin sesaat gembira sekali. Tetapi emas dan juga perhiasan-perhiasan yang mahal itu tidak bisa menelesi bahasa Indonesianya apa? Tidak bisa membasahi kerongkongan yang kering itu tadi karena situasi panas tadi. Meh bahasa Indonesia kangelan. Justru yang dibutuhkan adalah betul satu botol air ataupun satu gelas air ini jauh lebih berharga daripada satu peti emas dan permata. Banyak dari kita seperti pengembara itu Bapak dan Ibu. Kita sering mengejar emas duniawi. Kita sering mengejar prestasi. Kita sering mengejar uang, ingin mendapatkan uang yang banyak. Atau mungkin kita juga sering mengejar ingin mendapat pujian dari orang lain. Dan harapan dari itu adalah jiwa kita akan dipuaskan. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Semakin kita mengejar harta kekayaan duniawi, kita akan semakin kehausan dan semakin kekeringan. Lanjut. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bacaan Yohanes 4 ayat 5 sampai 42 yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dan ada beberapa pesan yang boleh kita bawa pulang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada ayat 6
sampai ayat 9. Di sana ada kisah yang sama juga ditunjukkan Yesus saat ia sengaja melewati daerah Samaria. Padahal secara budaya orang Yahudi biasanya menjauhi orang Samaria. Namun Yesus memilih melintas batasan itu demi menjumpai satu jiwa yang sedang terluka. Dari gambar ini ada percakapan antara Yesus dengan orang Samaria. Bahwa waktu itu ada jarak yang begitu luas. Ada kebencian antara orang Samaria dan Yahudi. Namun Tuhan Yesus menepis semuanya itu. Yesus mendatangi perempuan Samaria ini. Ada satu kenyataan menarik. Perempuan Samaria itu datang ke sumur pada jam 12 siang. Di mana saat matahari terik dan panas. Yang itu pada saat situasi panas, di sana orang-orang tidak pada keluar. Dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh perempuan Samaria ini untuk datang mengambil air di sumur Yakub. Karena apa dia datang sendirian siang-siang panas menghindari dari cibiran orang-orang sekitarnya. Karena perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dalam tanda kutip kurang baik. Dia mempunyai 5 suami. Dan bahkan yang sekarang yang berada di dalam rumahnya juga bukan suaminya. Dari kisah ini kita belajar pesan yang sangat luar biasa. Yesus tidak menunggu kita menjadi suci. Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk menjumpai kita. Seperti pada gambar ini, ilustrasi ini. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang si perempuan Samaria. Ia justru datang menemui ketika tepat di titik paling lelah dan di titik terendah di dalam kehidupan perempuan Samaria itu dan juga di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 13 sampai dengan 15 ada poin yaitu air hidup mengatasi dahaga rohani. Saat percakapan dengan perempuan Samaria, Yesus menjelaskan perbedaan antara air sumur biasa dengan air hidup yang Yesus tawarkan. Bahwa air dunia di saat kita meminumnya, pasti nanti kita akan merasakan kehausan lagi. Ini adalah simbol dari kepuasan sementara, Bapak dan Ibu. Kepuasan seperti harta, popularitas, kemudian pengakuan diri atau validasi diri, itu semua adalah kepuasan sementara di dunia ini. Sedangkan air hidup adalah Tuhan telah menyampaikan kepada perempuan Samaria itu dan juga Tuhan akan menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kesimpulannya dari poin ini dari ayat 13 sampai 15 adalah pemulihan sejati dalam hidup kita dimulai ketika kita menyadari bahwa segala hal di dunia ini tidak akan pernah cukup. Panjenengan dan saya mengejar kekayaan duniawi itu tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas. Kita berusaha, kita sudah mempunyai rumah satu, ingin mempunyai rumah satu lagi, ingin membeli tanah yang lain. Dan itu seterusnya, kita akan tidak merasa puas di dalam dunia ini. Hanya Tuhanlah yang mampu mengisi ruang kosong di dalam hati kita dan memberikan kepuasan secara abadi. Poin berikutnya pada ayat 16 sampai dengan 18. Yesus meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya.
Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan dalam tanda kutip tadi tidak baik. Dia memiliki 5 suami dan saat ini juga di dalam rumahnya ada laki-laki yang bukan suaminya. Kenapa Yesus mempertanyakan ini kalau Tuhan Yesus sudah mengetahuinya? Tuhan Yesus ingin menguji keterbukaan perempuan Samaria ini. Dan jawab perempuan Samaria ini adalah, saya tidak mempunyai suami. Nah, atas keterbukaan ini itulah yang diharapkan oleh Yesus bagi perempuan Samaria ini dan juga kita semua. Pesannya di sini adalah tidak ada pemulihan tanpa kejujuran di hadapan Tuhan, Bapak dan Ibu. Tidak ada pemulihan tanpa kejujuran di hadapan Tuhan. Air hidup baru bisa mengalir masuk saat kita berani membuka sumbat dosa atau kepawitan yang ada di dalam diri kita, yang mungkin senantiasa kita tutupi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, perempuan itu kemudian meninggalkan tempayannya. Itu tempayannya ada di tepi sumur, dia berlari menjauh Yesus. Ia tidak lagi peduli dengan rasa malunya tadi. Dia datang siang-siang sendiri biar tidak ketahuan orang karena malu. Dia adalah orang yang berdosa. Sekarang setelah dia menerima pencerahan dari Tuhan Yesus, kemudian dia mau bersaksi. Ditaruhlah tempayan itu, cengkelak melayu ke kota, kemudian dia bersaksi. Mari, lihat di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus? Dampak dari kesaksian seorang perempuan Samaria ini di kota Samaria, banyak orang Samaria menjadi percaya karena kesaksiannya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan pada kita semua. Bahwa hidup yang sudah dipulihkan tidak akan bisa diam. Sukacita dari air hidup itu akan meluap dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Prapaskah kali ini adalah Paskah ekologi, di mana refleksi yang sangat dalam untuk melihat sejauh mana kita telah menjaga mata air, yaitu mata air kehidupan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Lanjut. Dari ilustrasi gambar ini Tuhan, Bapak dan Ibu, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak bencana di sana sini. Terakhir Bapak Ibu juga bisa melihat di media sosial banyak bencana di sana sini. Air yang tadinya bisa dikonsumsi, bisa untuk berenang anak-anak, ikan-ikan bisa hidup dengan ceria di sana. Kita bisa mancing seperti saya mancing di belakang rumah. Sekarang banyak air yang tercemar. Hutan yang tadinya bisa menahan erosi, menahan banjir, sekarang sudah banyak yang gundul sehingga bencana berada di mana-mana. Tanah tandus, pada akhirnya para petani tidak bisa menanam pencaharian mereka. Kita haus akan kelestarian alam, Bapak dan Ibu. Kita juga haus akan kasih. Karena ketika manusia saling curiga dan bermusuhan, kita haus akan itu. Ketika kita rindu akan air hidup, Kristus bangkit akan kita. Ketika kita rindu akan air hidup, Kristus bangkit agar kita tidak lagi kehausan.
tetapi dipuaskan oleh air hidupnya. Lanjut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin gambaran ilustrasi inilah yang selama ini kita idam-idamkan, yang selama ini kita inginkan. Paskah, perayaan kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya tentang keselamatan individu Bapak dan Ibu, melainkan pemulihan seluruh ciptaan. Tema ekologis ini tercermin secara mendalam dalam gambar yang Bapak Ibu lihat sekarang. Air, di sana ada air yang melambangkan kehidupan baru yang dibawa oleh Paskah. Alirannya yang jernih dan berliku membasahi tanah, kemudian menjadikannya subur. Hal ini mengingatkan kita pada pembaptisan. Sakramen Paskah di mana air menyucikan dan melahirkan kembali kehidupan rohani kita. Gambar yang begitu indah dengan pepohonan yang rimbun dan ladang yang penuh dengan hasil panen melambangkan kebangkitan ciptaan setelah masa gersang, setelah tandus tadi. Ini adalah wujud dari janji Paskah tentang pembaruan dan pertumbuhan kehidupan yang baru. Di sana kelihatan ada orang-orang yang sedang bekerja di ladang, menanam dan merawat tanaman. Itu mencontohkan tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan. Paskah memanggil kita untuk bertindak sebagai penata layan yang bijaksana, melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. Di sana juga kelihatan ada hewan-hewan, yaitu domba dan unta. Mereka hidup berdampingan dengan manusia secara damai, Bapak dan Ibu, menyoroti kerukunan antara manusia dan alam. Paskah mengajak kita untuk menghormati dan menghargai seluruh makhluk ciptaan Allah. Masa Prapaskah, waktu pertobatan dan puasa, sering dikaitkan dengan penderitaan. Namun, gambar tersebut menunjukkan bahwa dari penderitaan dapat muncul kehidupan yang baru. Ladang yang subur, meskipun dulunya gersang, dan melambangkan harapan yang tumbuh setelah masa-masa sulit. Gambar itu menyampaikan pesan Paskah yang kuat kepada kita, Bapak dan Ibu. Paskah bukan hanya tentang keselamatan individu, melainkan pemulihan seluruh ciptaan. Paskah memanggil kita untuk bertindak sebagai penata layan yang bijaksana, melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, Paskah adalah saat bagi kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap ekologi dan bertindak secara bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh ciptaan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Sebagaimana Engkau menemui perempuan Samaria di sumur Yakub, datanglah juga ke dalam sumur hati kami yang seringkali gersang. Tuhan, Engkau adalah air hidup. Segarkanlah jiwa kami, agar kami tidak lagi haus akan hal-hal duniawi yang fana. Melalui semangat Paskah ekologis, sadarkanlah kami bahwa keselamatan yang Engkau bawa bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh ciptaan-Mu. Ajarilah kami untuk menjaga sumur-sumur kehidupan di bumi ini, hutan, air, dan udara,
sebagai wujud syukur kami atas kebangkitan-Mu. Biarlah pertobatan kami hari ini membuahkan tindakan nyata untuk merawat alam yang telah Engkau titipkan kepada kami. Demi Kristus Sang Air Hidup dan Tuhan semesta alam, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di seluruh dunia dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan mengucap dan menegaskan kembali pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas siraman firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Sang Air Hidup yang sanggup memulihkan setiap kekeringan jiwa kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pribadi yang saat ini merasa lelah, baik secara fisik, secara mental, maupun rohani. Seperti Engkau menjumpai perempuan Samaria di tengah terik matahari, kami mohon jumpailah setiap kami yang sedang berada di titik terendah. Bagi mereka yang merasa terisolasi, merasa dihakimi, atau sedang bersembunyi dari masa lalu, biarlah kasih-Mu menembus batas-batas itu dan memberikan kelegaan yang sejati. Kami berdoa agar kami tidak lagi mengejar air dunia yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Ampuni kami jika selama ini kami mencari validasi, kami mencari harta, kami mencari atau prestasi untuk mengisi kekosongan hati kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk selalu datang kepadamu, Sang Sumber Air Hidup itu. Bapa, berikanlah kami keberanian untuk jujur di hadapan-Mu, seperti perempuan Samaria yang berani mengakui kondisinya. Biarlah kami pun berani membuka setiap sumbat dosa, luka batin, atau kepahitan yang selama ini kami tutup-tutupi. Kami percaya bahwa tidak ada pemulihan tanpa keterbukaan. Basuhlah kami dengan air hidup-Mu. Pulihkan rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan karakter kami. Bapa yang Maha Kasih, kami membawa seluruh pelayanan-Mu di GKJ Pekalongan ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, hingga seluruh komisi dan tim yang ambil bagian dalam pekerjaan kudus-Mu. Kiranya Engkau mengurapi mereka dengan hikmat,
memberikan kesediaan hati yang tulus, serta kesehatan fisik yang prima. Mampukanlah mereka menjalani setiap tugas pelayanan dengan sukacita dan penuh hati. Berkatilah pula keluarga mereka, sebagaimana Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, Sang Penjaga hidup kami teringat akan anak-anak dan saudara-saudara kami, baik yang berada di dalam kota maupun yang merantau jauh di luar kota. Bagi mereka yang sedang berjuang dalam studi, yang sedang meniti karir, yang telah membangun rumah tangga, maupun mereka yang masih menanti pintu pekerjaan terbuka. Kiranya Engkau hadir sebagai sahabat yang setia. Jadilah tiang awan dan tiang api dalam setiap pergumulan mereka, agar segala usaha yang mereka lakukan senantiasa selaras dengan kehendak-Mu yang mulia. Khususnya bagi anak-anak kami yang sedang rindu menemukan teman hidup, kiranya Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan, sosok yang setia, takut akan Tuhan, dan sanggup saling mengasihi dalam ikatan kasih yang kudus. Bapa yang Maha Pengasih, kami teringat akan orang-orang tua kami yang kini telah memasuki usia senja. Di tengah keterbatasan fisik dan tubuh yang mulai ringkih, kami mohon pancarkanlah kekuatan-Mu. Biarlah iman mereka tetap teguh dan bersinar, sehingga di masa putih rambutnya, mereka senantiasa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang meluap di dalam Engkau. Hati kami tertuju bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau terganggu kesehatannya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu yang ajaib untuk menjamah, memulihkan, dan mengangkat penyakit mereka. Berikanlah pula kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi keluarga yang dengan setia merawat mereka, agar mereka dapat melayani dengan kasih yang tak kunjung padam. Bapa, kami berdoa agar hidup yang telah dipulihkan ini tidak berhenti pada diri kami sendiri. Biarlah seperti perempuan Samaria yang meninggalkan tempayannya untuk bersaksi. Kami pun rindu membagikan sukacita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kesaksian hidup kami agar keluarga, rekan kerja, dan sahabat kami boleh melihat kemuliaan-Mu dan turut percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Segala doa dan permohonan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Air Hidup dan Sumber Pengharapan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya atas berkat-berkat yang selama ini kita terima. Dan untuk mendasari iman kita di dalam memberikan persembahan, akan saya bacakan Kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan bersama-sama memuji nama Allah dengan nyanyian rohani seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Kita berdoa, saya antarkan. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak lama lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu ini. Kami percaya Tuhan membimbing perjalanan kami. Doa syukur ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa Bapa kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pagi ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan lewat gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang kawanmu. Juru selamat, pemerintah hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan meninggalkan ruang ibadah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan selama-lamanya. Amin.